Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki bulan Oktober. Kalau September kemarin saya nyari lagu yang cocok, Oktober ini belum ketemu lagunya. Tapi tidak mengapa, yang penting kita boleh hadir tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat sebelum kita memulai kebaktian ini. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau untuk mengenakan masker ketika bernyanyi. Yang berikutnya, hari ini akan ada perjamuan Tuhan sebagaimana Bapak Ibu Saudara di gedung gereja menyaksikannya. Perjamuan Tuhan ini diadakan dengan sistem terbuka, artinya semua yang sudah percaya Yesus dan dibaptiskan dari gereja manapun boleh mengambil bagian. Tentunya sesuai dengan keinginan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau memang belum siap atau tidak mau mengambil bagian juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah percaya Yesus dan dibaptiskan dari gereja manapun boleh ikut ambil bagian. Hari ini siang atau sore ini akan ada persekutuan KPW Kranggan Minggu 1 Oktober 2023 di rumah Ibu Esther Sri Salamah jam 5 sore. Mohon anggota KPW Kranggan bisa menghadirinya. Informasi dan mohon dukungan doa bahwa kami panitia PI dan gembala sidang akan berkunjung ke TPW Namotrasi tanggal 5 sampai 9 Oktober 2023. Akan ada acara baptisan, ada acara perjamuan Tuhan, acara peletakan batu pertama pembangunan gedung dan lain sebagainya, mengunjungi beberapa simpatisan dan jemaat di sana. Doakan agar perjalanan pesawat maupun dan lain sebagainya berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga ketika di sana kehadiran kami boleh menjadi berkat. Saya dan Pak Diki ya, yang akan berangkat. Nah, itu tanggal 5 itu hari Rabu ya, Kamis siang ya, akan berangkat. Doakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. WBI Rayon Timur akan mengadakan ibadah dan bakti sosial di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta hari Sabtu 7 Oktober 2023 jam 9 pagi. Acaranya pembawa acara Ibu Retno, singer Ibu Yulia, Ibu Lita, pemain musik Saudari Wina. Mohon wanita baptis Cibubur dapat berpartisipasi. Kita akan memberikan paket mandi ya, odol, dan, sabun dan lain sebagainya. Dengan tiap paket ada nilainya kepada dengan berapa paket itu yang akan diberikan, dan kita mau memberikan kepada mahasiswa CTBJ khususnya ya. Doakan supaya semuanya juga berjalan dengan baik dan lancar. Mohon yang belum menyerahkan lembar janji iman dana Natal masih dibuka sampai Minggu 8 Oktober 2023. Yang belum terlibat bisa menghubungi Ibu Yayu atau Ibu Inas selaku seksi dana Natal ya, mereka yang merekap. Yang berikutnya, dalam rangka Natal akan diadakan lomba paduan suara antar organisasi WBI, PBI, Kaum Muda Cibubur ya. Technical meetingnya akan diadakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023. Para ketua organisasi atau yang menolong dapat mempersiapkan anggotanya perlu mulai berlatih supaya bisa menampilkan paduan suara tiap organisasi. Ini akan dinilai oleh juri yang akan dihubungi berikutnya. Doakan Camp Pria Baptis Nasional dengan judul Pria Bermartabat di Wisma Kinase Bogor 8 sampai 10 Februari 2024. Pendaftaran gelombang 1 mungkin harganya lebih murah. Bulan November ini silahkan PBI khususnya pengurus berkoordinasi untuk dapat mengirimkan utusannya. Berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan: merah untuk persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, biru untuk TPW Namotrasi ya. Oke, yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara khususnya yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang.
Data kehadiran minggu lalu, jam doa 20 September 30 di gedung gereja, 26 secara online. Doa fajar Sabtu yang lalu 17 orang, WBI Sabtu yang lalu di rumah Ibu Esther Sri Salama 13 orang. Pria baptis Sabtu yang lalu menghadiri acara di Sola Gracia dari gereja kita 8 orang. Kaum muda Sabtu yang lalu ada persekutuan juga 21 orang. Sekolah minggu yang lalu, menurut info kepala sekolah minggu belum mencapai kehadiran tertinggi karena ada yang lebih tinggi dari 67, tapi kita bersyukur ya. Kebaktian minggu lalu 96 orang. Namotrasi persiapan baptisan 3 orang, kebaktian doa hari Kamis 16 orang, KPW Namotrasi 14 orang, remaja Namotrasi hari Sabtu 10 orang, sekolah minggu 35 orang, kebaktian anak 12 orang, kebaktian umum 48. Kita terus doakan TP Namotrasi. Petugas hari ini pembawa acara Bapak Awi Halimiarja, singer Ibu Ikesari, Saudara Sopater, musik Saudara Tristan, Bapak Bayu, Saudara Rafael, perjamuan Tuhan Bapak Rudi Patmanto, Bapak Legiman Sastro Prawiro, slide Saudara Kevin Mahardika, OBS Bapak Bagia Syurian, sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Saudari Rahel Yunistin Panjaitan dan Saudari Valentina Rahel, penerima tamu Bapak Nanan dan Ibu Neneng Yuningsih, keamanan Bapak Duyarso. Petugas minggu depan mohon mempersiapkan diri kebaktian doa Rabu 4 Oktober, renungan Pendeta Aryo Basuki, pembawa acara Bapak Bagia Syurian, pemain musik Bapak Edi Sulistiono, operator slide Saudara Yosafat Oriza, OBS Saudara Damas Saka, operator sound system Bapak Simon Daniel. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Lina Katrina diiringi pemain musik Saudara Kevin Mahardika. Kebaktian minggu depan pengkhotbah Pendeta Muda Cakra Silitonga dari Gereja Baptis Indonesia Siloam di Jakarta Utara. Pembawa acara Bapak Setio Aji Wicaksono, pemain musik Saudari Valentina Rahel, Bapak Thompson, Bapak Herman, Saudara Damas, slide Saudari Wina, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Sony Ondang. Persembahan Saudara Yoga Kurnia Wibowo dan Saudara Boyadil Ganzai, menerima tamu Ibu Elmina Siahaan dan Ibu Sudarti, keamanan Bapak Nanan Sutisna. Silakan mempersiapkan diri, saya tidak ada di tempat minggu depan. Yang berikutnya, ya, selamat berbakti Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati, nikmati dan rasakan hadirat Tuhan melalui kebaktian pagi ini. Bersungguh-sungguhlah seolah-olah Tuhan sendiri mendampingi Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Dia. Tuhan memberkati. Saya serahkan Bapak. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita lanjutkan ibadah Minggu 1 Oktober 2023. Mari kita fokus, kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh layak di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 95 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian lagu penyembahan, Di Sini Ku Menyembah. Dunia turun dalam kegelapan, biar mataku melihat keindahan yang membuatku terkagum. Ingin ku bersamamu. Di sini
Altogether worthy, altogether wonderful to me. Di sini ku menyembah dan aku bersujud, ku nyatakan Yesus Tuhanku. Engkau penuh kasih, Engkaulah yang layak, Engkau yang terindah bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas pimpinan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat ya Tuhan. Semua itu karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin, Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah kami boleh sungguh-sungguh hanya memuliakan nama-Mu aja ya Tuhan. Kau berkati setiap petugas yang bertugas pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Pendeta Aryo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat yang dari surga, akan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya yang daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami dan kami boleh menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kau layakkan, kuduskan kami untuk datang menyembah di hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan bersuka cita. Kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman senada dengan surga. Jemaat boleh bertepuk tangan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian setara dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Terima kasih, silahkan jemaat untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Kita akan baca silih berganti, saya akan memulainya, berikutnya jemaat, dan demikian seterusnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan nanti dijabarkan oleh Pendeta Arya Basuki. Kita lanjutkan dengan nyanyian kesaksian iman dari NP 227, "Ku ikut Tuhanku." Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 4 saja. Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada selamat hanya oleh darah-Mu. Tuhan
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang kita akan berikan. Seruan memberi pada pagi hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kami undang tugas persembahan untuk maju. Oh ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kami mohon Saudara Palen untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa menjalani kegiatan kebaktian minggu hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus juga ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau memberi dan mengembalikan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan ini bisa menjadi kemuliaan bagi pekerjaan di rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Sementara kantong persembahan dan persepuluhan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan dari NP 308, Yesuslah terang di dunia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima terang Dia bagimu.
ayat 4, di surga tak perlu sang surya lagi. Di surga tak perlu sang surya lagi, Yesuslah terang dunia, anak domba Allah, terang abadi, Yesuslah terang dunia. Terima terang Dia bagimu, sudah datang terang padaku, dari buta celiklah aku, Yesuslah terang dunia. Ya Yesus sang terang dunia, terangilah hati pikiran seluruh keberadaan kami, supaya saat kami menikmati kebenaran firman-Mu, kami ditolong untuk melihat yang Tuhan maksudkan, tidak saja melihat, tapi memahami. Demikian juga akan menjadi penuntun, terang, pelita, pedoman bagi kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang belajar bersama, sehingga berkat firman-Mu boleh kami nikmati seutuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang melayakkan kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik yang sudah menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita paham bersama-sama, atau mungkin sebagai orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara paham bahwa kepala gereja memang secara organisasi di dunia adalah gembala sidang memimpin, tetapi kepala gereja sebagai organisme, sebagai suatu yang hidup adalah Yesus Kristus sendiri. Yesuslah sang kepala gereja. Slide berikutnya. Yesus sebagai kepala gereja ini ya. Saya cari gambar di internet nih. Jadi gereja itu bukan gedungnya, atau mungkin yang pernah saya sampaikan, kalau menurut jemaat di Lampung, gereja itu burung kecil-kecil itu Pak. Bukan gereja ya. Itu burung yang sering main ke gereja sehingga disebut burung gereja, tapi bukan gereja itu ya. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepalanya, dan kita orang percaya bukan gedungnya adalah gereja. Ya. Karena Kristuslah kepala gereja, maka Gereja Baptis Indonesia Cibubur harus menunjukkan atau memancarkan kepala itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam konteks apa saja gereja harus memancarkan Yesus Kristus? Kita tadi membaca Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20 ya. Kalau minggu yang lalu lompat sedikit karena kita membahas tema tertentu berkenaan dengan kehadiran tertinggi sekolah minggu, apresiasi murid sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan juga kenaikan kelas. Saya kembali lagi untuk ikut ordernya atau ikut urutan ayatnya, yaitu setelah minggu sebelumnya Bapak Ibu Saudara mendengar penjelasan bahwa ada sekumpulan orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan menghadirkan katanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tetapi pasangan zinanya enggak dibawa, hanya perempuannya ya, karena memang tujuannya untuk menjebak Yesus. Dari peristiwa ini kemudian Yesus memberitahu, siapa di antara kalian ya barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Dari pernyataan itu mungkin satu demi satu mulai mundur, mungkin sudah pegang batu sebenarnya, tapi karena Yesus mengajukan syarat, siapa di antara kamu yang tidak berdosa silahkan melempar batu pertama kali. Tapi nggak ada yang lempar. Mungkin Yesus dengar suara batu klodak klodak,
mana nih kok nggak ada yang lempar, karena Yesus ada dekat perempuan ini. Tapi kemudian ketika Yesus bertanya kepada perempuan, perempuan di mana orang-orang itu? Apakah mereka menghukummu? Dan kemudian perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus sebagai pribadi yang sebenarnya paling berhak lempar batu karena dia tidak berdosa di dalam hidupnya, dikatakan ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus yang tidak punya dosa, yang punya hak untuk melempar batu kepada perempuan itu malah enggak melempar batu kepada perempuan, tapi mengampuni dia. Dan dari peristiwa itu kemudian Yesus menjelaskan sebagaimana yang kita baca di ayat 12 tadi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, tadi yang dihadapi perempuan saja, untuk memberitahu bahwa aku pun tidak menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Kemudian dia berbalik kepada orang banyak yang mungkin masih ada di situ tapi bukan pemimpin agama Yahudi, karena para pemimpin agama Yahudi sudah mengundurkan diri satu demi satu karena enggak ada yang berani melempar batu. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu Saudara ada dalam posisi perempuan tadi, tertangkap basah berbuat dosa, lalu diarak massa untuk diadili. Betapa sangat memalukan peristiwa itu. Mungkin kalau memang benar kedapatan berbuat zina, mungkin pakaiannya minim ya, karena orang siap-siap berzina kan. Sehingga peristiwa sangat memalukan. Tapi begitu bertemu Yesus pribadi yang suci dan kudus dan tidak ada dosanya, dia mendapat pengampunan. Mungkin perasaan hatinya yang tadinya panik, panas, gerah dan lain sebagainya, anyes gitu. Waduh, diampuni saya. Saya enggak dilempar batu, saya enggak jadi mati hari ini. Harusnya hari itu dia mati kalau menurut hukum Musa. Tapi enggak jadi mati lah, saya yes gitu ya. Dan banyak orang di dunia yang memerlukan informasi, tidak sekedar informasi tapi sangat-sangat mencari tahu apakah ada pengampunan dari Allah kepada kita manusia yang kalau dilihat dari hidup kita sejak lahir sampai kita umur berapapun sekarang ini, sama seperti saya 49 atau beberapa yang lain ada mencapai 60, 70 dan sebagainya, kita evaluasi deh dari kita lahir sampai kita besar sekarang ini, berapa banyak dosa yang sudah kita buat. Dan itu berapa banyak tertangkap basah bukan oleh orang lain tapi oleh Tuhan sendiri, karena Tuhan Maha tahu ya, lihat dari surga kamu berdosa, orang lain enggak lihat, aku lihat kamu berdosa. Dan kita tertangkap basah, sebenarnya kita harusnya malu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan yang punya hak untuk melempari batu kepada kita sampai mati memilih, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, berita itu diperlukan oleh dunia sehingga gereja yang memancarkan Yesus harus menjelaskan ada pengampunan di dalam Yesus. Menjelaskan ada pengampunan di dalam Yesus. Orang-orang di dunia ini masih banyak yang cari tahu, slide berikutnya. Masih banyak yang cari tahu. Apa ada ya pengampunan? Coba saudara tanya keluar sana, Pak atau Bu, nanti kalau mati dosanya sudah diampuni belum? Sudah selesai diurus belum? Wah, enggak tahu ya itu. Saya tahu ya nanti. Kalau saya boleh masuk surga berarti dosa saya diampuni. Kalau saya enggak boleh masuk surga berarti bukti bahwa saya dosanya belum diurus, belum selesai masalahnya. Banyak orang di luar sana ketika kita ajukan pertanyaan sepanjang itu, termasuk orang Kristen, kadang-kadang ditanya, kalau mati malam ini masuk mana? Wah, enggak tahu ya. Lah kenapa enggak tahu? Wah, saya ke gereja juga jarang-jarang, pelayanan juga enggak mesti, perpuluhan apalagi enggak gitu misalnya. Jadi menghitung berdasarkan perbuatan baiknya sehingga masih mencari-cari ada enggak pengampunan. Gereja yang memancarkan Yesus perlu menjelaskan kepada dunia bahwa ada pengampunan di dalam Yesus untuk segala dosa.
Dosa yang mungkin dianggap oleh orang lain besar maupun dosa yang menurut orang lain dianggap sebagai dosa yang kecil. Ngutil barang-barang kantor kita bawa pulang ke rumah itu mungkin bagi beberapa orang dosa kecil. Ngambil staples misalnya dibawa pulang ke rumah untuk kepentingan sendiri. Itu mungkin dosa kecil karena ukuran barang yang diambilnya kecil. Pak, kalau koruptor itu besar Pak, apalagi triliunan. Itu dosa besar diukur dari besarnya yang diambil. Tapi bagi Tuhan mencuri barang kecil maupun mencuri jumlah besar tetap mencuri. Jadi dosa juga, sama-sama berdosa. Dan kalau satu dosa saja Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kita mau masuk surga nggak bisa. Tapi berita pengampunan di dalam Yesus itu perlu kita wartakan. Karena dunia sedang banyak orang mencari itu. Bahkan berusaha mati-matian di dalam hidupnya supaya bisa membayar. Gimana supaya dosa saya ini lunas. Entah banyak perpuluhan, banyak persembahan. Entah banyak beramal kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak pelayanan dan lain sebagainya. Ada loh orang yang setia pelayanan karena konsepnya saya ingin membayar supaya bisa masuk surga. Saya harus pelayanan getol. Ada. Sehingga ketika ditanya kalau mati malam ini masuk surga enggak? Wah belum tahu ya, saya pelayanan saya belum total, belum maksimal. Karena menilai berdasarkan apa yang dia perbuat. Padahal kalau berdasarkan yang kita perbuat enggak ada di antara kita yang layak masuk surga. Jadi berita pengampunan ini perlu kita wartakan kepada orang belum percaya karena mereka nggak tahu. Meskipun ya seolah-olah ketika mereka kita sampaikan informasi tentang pengampunan di dalam Yesus, mereka seolah-olah bisa menyelesaikan masalah dosa. Tapi kalau ditanya lebih detail, kalau nanti pada hari kiamat deh, Bapak dosanya sudah selesai belum, sudah lunas, sudah ada yang ngurus belum? Waduh nggak tahu ya, kayaknya makin tambah banyak deh, bukannya tambah selesai, makin tambah banyak dosa saya kalau nunggu kiamat. Itu ya. Dunia orang belum percaya, banyak yang belum menerima informasi atau kebenaran firman Allah ini. Tapi di lain pihak tidak saja kepada orang yang belum percaya kita perlu menjelaskan ada pengampunan di dalam Yesus, ya, kepada orang yang percaya pun ya. Ya, ini sudah slide berikutnya. Ya, ini juga sudah. Tapi kepada orang percaya pun kita perlu menjelaskan. Kalau sudah diampuni Tuhan dengan pengorbanan yang mahal harganya, mengutus Yesus untuk turun ke dunia, menjelma menjadi manusia dan menggantikan tempat kita orang berdosa, maka kepada orang yang sudah percaya kita beri penjelasan, kalau sudah diampuni jangan mempermainkan pengampunan itu. Hari Rabu kemarin Pak Awi menyampaikan renungan di dalam jam doa. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah diampuni. Kalau kita ngaku itu artinya setuju dengan Tuhan. Tuhan yang saya katakan barusan salah. Tuhan yang saya lakukan barusan keliru, menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang saya pikirkan barusan menyakiti hati Tuhan. Ngaku itu saja, Tuhan berjanji menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 kita diampuni, kita disucikan dari segala kejahatan. Tapi bukan lantas karena Allah memberi anugerah semacam itu kita mempermainkan. Ya kan begitu kita ngaku sudah diampuni deh dosa kita. Maka sekarang bikin dosa lagi aja. Karena kan kalau ngaku udah diampuni dosa kita, udah bikin dosa lagi. Kalau habis bikin dosa langsung ngaku lagi kepada Tuhan, ya nanti kan diampuni lagi. Bukan, kepada orang belum percaya kita menjelaskan ada pengampunan di dalam Yesus. Kepada orang sudah percaya kita menjelaskan kalau sudah diampuni Yesus jangan main-main. Berjuanglah untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya. Itu tugas gereja yang memancarkan Yesus. Kepada orang yang sudah mengakui dosanya kita tidak lantas terus-menerus menghukum. Pokoknya orang ini harus begini dulu baru kita mengampuni. Waduh. Kalau itu diberlakukan pada kita protes. Tapi kalau itu diberlakukan kepada orang lain mungkin kita setuju. Gereja harus menjelaskan pengampunan di dalam Yesus. Itu cara kita memancarkan Yesus. Yang kedua,
gereja juga harus menjelaskan jati diri Yesus. Di ayat 12-19 tadi, Yesus menjelaskan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Memang orang Farisi itu tidak tahu kalau Yesus yang mengajar mereka sesungguhnya keturunan Daud, lahir di Bethlehem, semua sudah memenuhi nubuat para nabi, tapi mereka nggak paham itu ya. Sehingga Yesus berkata, "Kamu tidak tahu dari mana aku datang, kemana aku pergi. Kamu menghakimi nurut ukuran manusia." Apalagi menghakimi perempuan tadi, menghakimi Yesus juga. Tapi Yesus tidak menghakimi seorang pun, termasuk kepada perempuan tadi Yesus tidak menghakimi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kalau sampai Yesus menghakimi, karena penghakiman Yesus benar, karena dia maha tahu ya. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia, Allah Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang, yaitu Yesus dan Allah Bapa yang bersama Yesus, adalah sah ya. Itu peraturan hukum Yahudi ya. Kalau kesaksian satu orang nggak sah, tapi kalau dikuatkan, apalagi kesaksiannya oleh dua orang, maka kesaksian itu sah. Ayat 18, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Ini nyindir ini ya. Yesus menjelaskan bahwa saya bersaksi bersama Bapa saya. "Di mana Bapakmu?" Bapakmu katanya Yusuf, tapi kenyataannya kan kamu sudah ada sebelum sudah dikandung sebelum ibumu dengan Yusuf kan. Mereka menyindir bahwa Yesus lahir dari hasil perbuatan perzinahan. "Di mana Bapakmu?" gitu ya. Ayat 19. Sehingga kata jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ya, itu. Sehingga Yesus menjelaskan jati dirinya kepada orang Farisi yang katanya sudah belajar Taurat itu. Mereka saja ketika ditanya Herodes, katanya ada raja lahir. Wah, kemudian baru lihat-lihat kitab. Oh benar di Bethlehem. Sehingga orang Majus baru tahu lokasinya di Bethlehem. Padahal mereka juga menyelidiki, tahu di Bethlehem, tahu yang bayi yang dilahirkan, tapi mereka nggak ke sana. Tapi mereka juga nggak bisa menghubungkan bahwa bayi yang dilahirkan di Bethlehem itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah tugas gereja, harus menjelaskan jati diri Yesus, karena ternyata masih banyak yang belum tahu. Ya. Masih banyak yang menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan ketika kita menjelaskan kadang-kadang jatuhnya adu argumentasi ya, karena mereka meskipun sudah kita berusaha menjelaskan bisa diterima akal, masih dapat dipahami ya. Nah, berkaitan dengan Allah Tritunggal, berkaitan dengan Yesus menjelma menjadi manusia, ada banyak cara untuk menjelaskan dan mudah dipahami, tapi mereka nggak mau. Mereka hanya terima pengajaran Yesus itu pengajaran baik. Yesus utusan Allah benar, tapi kalau sampai Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mereka enggak mau. Ya, sampai di situ. Sehingga orang Kristen kita perlu menjelaskan kepada dunia, orang belum percaya, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan tidak saja kepada orang belum percaya, kepada orang percaya pun kita bertanggung jawab untuk menolong orang percaya makin mengenal Yesus. Lewat apa? Lewat persekutuan kelompok-kelompok. Kalau perempuan bisa wanita baptis, kalau laki-laki bisa pria baptis, kalau masih anak muda bisa kaum muda baptis. Kita menjelaskan jati diri Yesus. Apalagi terutama anak muda ya, saya mengalami situasi di mana saya mempertanyakan, benar enggak sih Yesus juru selamat itu ketika SMA? Karena mulai bergaul dengan banyak orang, ketemu teman-teman yang lain yang punya pandangan lain, sehingga mulai mikir, benar enggak sih jangan-jangan juru selamat ada yang lain. Itu SMA saya. Sehingga kepada kaum muda kita pun perlu menolong menjelaskan jati diri Yesus kepada mereka. Dan bentuk-bentuk pengajaran lain, KPW, sekolah minggu, WBI, PBI, supaya orang Kristen makin mengenal Yesus, sehingga ketika berinteraksi dengan keyakinan lain, iman kita tidak goyah.
pandangan kita tidak berubah, termasuk dengan sesama orang Kristen yang punya pandangan lain. Ya, kemarin bersyukur tanggal 25 GGBI mengadakan seminar tentang Kristologi, ya, salah satunya sebagai respon terhadap Kristologi yang diajarkan oleh pendeta yang terkenal, ya. Ya, nggak tahu di antara Bapak Ibu Saudara sempat mengikuti enggak, ya. Nah, kita perlu menjelaskan jati diri Yesus ini, ya. Nabi tidak sekedar jati diri Yesus, pengampunan di dalam Yesus dan jati diri Yesus, kita juga perlu menjelaskan bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Yesus datang ke dunia lebih dari sekedar berita untuk menjadi kaya, untuk menjadi sembuh, dan berita-berita lain yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani. Kadang orang datang menjadi Kristen karena konsep ini. Kenapa jadi Kristen? Pak, saya dengar Yesus itu mendoakan 5 roti 2 ikan jadi cukup untuk 5.000 orang. Saya ingin datang kepada Yesus, siapa tahu gaji saya yang 500.000 bisa cukup untuk berbulan-bulan. Ya, karena konsepnya dengar cerita 5 roti 2 ikan, wah ini kalau diserahkan kepada Yesus di dalam agama Kristen bisa cukup untuk berbulan-bulan gitu. Atau yang hari Minggu ini dibahas di kelas sekolah Minggu tentang orang yang disembuhkan dari kerasukan setan. Wah, saya berpenyakitan, kalau saya datang kepada Yesus diberi sehat, diberi sembuh, ya. Bahkan ada gereja yang mengajarkan kalau jadi Kristen pasti sehat terus. Mana ada, ya. Pendeta yang mengajarkan itu juga sakit juga. Jadi keliru pengajaran itu, ya. Ini berita yang keliru, sehingga orang Kristen, gereja perlu bertanggung jawab untuk menjelaskan keselamatan di dalam Yesus, berita yang paling penting meskipun dunia menganggap tidak penting. Dunia pentingnya jadi kaya, dunia pentingnya awet muda, tetap sehat senantiasa. Dunia pentingnya itu. Tapi Alkitab, Yesus menganggap bahwa dunia perlu keselamatan di dalam Yesus yang belum ada pribadi lain yang bisa menyelesaikan selain Yesus. Ini berita yang paling penting dan gereja perlu menjelaskan ini. Sebagai gereja atau kumpulan orang percaya, kita bertanggung jawab menjelaskan kepada dunia orang belum percaya tentang keselamatan di dalam Yesus. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Pak Pendeta, kok Kristen eksklusif banget sih? Kok di luar Yesus nggak ada keselamatan? Loh, Alkitab berkata demikian kok. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Siapa nama yang saudara ajukan nggak bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus, slide berikutnya, orang akan sedang menuju ke neraka. Banyak orang tidak menyadari itu bahwa mereka sedang menuju ke neraka. Dikira dengan banyak berbuat baik meskipun di dalam agamanya Kristen, tapi banyak berbuat baik tapi nggak percaya Yesus, tidak mengenalkan Yesus. Dikira sampai ke surga, tapi nggak selamat. Sehingga gereja perlu menjelaskan itu kepada orang belum percaya, keselamatan di dalam iman kepada Yesus, bukan di dalam perbuatan baiknya, tapi dalam iman kepada Yesus. Ya. Banyak orang belum tahu, ya, tapi ini ilustrasinya, sedang menuju neraka, ya, orang tidak sadar kalau sebenarnya sedang antri menuju neraka, meskipun banyak orang berbondong-bondong ke sana, ya. Nah, kepada orang Kristen, gereja perlu menjelaskan, slide berikutnya, bahwa mereka harus tetap teguh di dalam Yesus, jangan dilepaskan imannya. Kalau sudah percaya Yesus, pegang terus. Meskipun kadang-kadang iman kita lemah, tangan kita enggak kuat, tetapi Yesus yang berkuasa menyelamatkan kita. Arah iman kita, arah hati, pikiran, dan hidup kita kepada Yesus. Meskipun mungkin kadang iman kita lemah, Yesus yang narik. Hingga apapun resikonya, apapun ditukar apapun, jangan mau kalau harus keluar dari Yesus. Dan itu harus kita upayakan, kita perjuangkan sampai akhir hidup kita. Nah, gereja bertanggung jawab menjelaskan itu kepada orang Kristen. Kalau kepada dunia supaya beriman kepada Yesus, tapi kepada orang Kristen supaya mereka tetap teguh di dalam Yesus. Terutama anak-anak muda. Saya saja mengalami masa krisis iman itu di usia SMA karena interaksi dengan banyak orang.
Mungkin anak-anak kita, di antara anak-anak kita juga mulai mengalami krisis iman. Aku selama ini ikut kakek nenek, ikut papa mama sekolah minggu, ternyata interaksi dengan keyakinan lain, dengan teman-teman lain, bisa kok hidup baik nggak harus ikut Yesus. Bisa kok sampai ke surga dengan usaha sendiri nggak perlu ikut Yesus. Apakah kita siap? Gereja bertanggung jawab untuk menjelaskan keselamatan di dalam Yesus dengan cara yang bisa kita lakukan ya. Yang berikutnya, gereja juga bertanggung jawab menjelaskan hidup sesuai firman Kristus ya. Yesus menjelaskan kepada orang Yahudi yang percaya kepada mereka agar mereka hidup sesuai kepada Yesus, agar mereka hidup sesuai firman Allah. Ini saya sampaikan sebagian di acara kenaikan sekolah minggu lalu. Yesus mengingatkan pada orang Yahudi yang percaya. Di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya, termasuk orang-orang Yahudi ini ya, para pimpinan Yahudi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yesus mengajukan tidak saja percaya tapi tetap di dalam firman, itu adalah tanda pengikut Yesus. Nah, ini gereja perlu menjelaskan ya, perlu menjelaskan kepada dunia maupun kepada orang yang sudah percaya bahwa keselamatan di dalam Yesus itu bukan berarti lantas enak-enakan ya. Slide berikutnya. Ya. Ini menjadi perbedaan antara Farisi yang katanya keturunan Abraham tapi tidak hidup sesuai teladan Abraham, dengan yang percaya kepada Yesus diberitahu, kalau kamu memang percaya kepadaku, tinggallah, tetaplah di dalam firman. Ini ada perbedaan ya. Kalau menjadi Yahudi boleh menjadi keturunan Abraham, boleh menjadi Yahudi meskipun tidak mengikuti teladan Abraham, silakan. Tapi di dalam kekristenan, di dalam Yesus, mengikut Yesus berarti hidup sesuai firman Yesus. Dan kita perlu menjelaskan itu kepada dunia maupun kepada orang Kristen. Supaya tidak seperti ini, saya pernah lihat kaosnya ya, ditulis di kaos itu, entah kaos produksi mana ya, tapi tulisannya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu pinginnya anak muda kan, wah muda foya-foya, minum minuman keras, ngerokok seenaknya, judi dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah agak tua, kaya raya lah, bisa hidup sebebasnya dan harapannya mati masuk surga. Nggak bisa saudara ya. Tuhan nggak menginginkan itu. Kalau mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, berarti tetap di dalam firman Yesus. Bukan sebagai syarat masuk surga ya, tetap di dalam firman Yesus itu bukan syarat sebagai masuk surga, tapi menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada Yesus yang bekerja mengubah kita. Kalau kita nggak berubah, hidup kita, aku ini Kristen loh, tapi rusak hidupnya. Meskipun Kristen, ya, KTP-nya Kristen, tertulis di bold bahkan tulisan agamanya Kristen, nggak masuk surga ya, karena nggak hidup di dalam firman ya. Nanti yang masuk surga KTP-nya doang. Jadi Tuhan menginginkan orang percaya itu bukan lantas wah hidup sembarangan lah semau gue, enggak. Menjadi pengikut Yesus tetap di dalam firman Yesus, berusaha melakukan firman Yesus meskipun kita tidak akan pernah sempurna seperti Yesus, tetapi kesalahan dan dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, orang yang kesalahan dan dosanya diselesaikan oleh Yesus akan hidup sesuai firman Yesus. Karena itu harusnya menjadi jati diri orang Kristen bahwa Yesus ada di dalam dirinya, memperbarui, mengubah hidupnya untuk hidup sesuai jati diri yang baru, yaitu iman kepada Yesus ya. Gereja bertanggung jawab untuk menjelaskan hidup sesuai firman Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, itulah yang membedakan orang Farisi dan orang Kristen. Orang Farisi boleh mengaku keturunan Abraham tetapi tidak hidup sesuai dengan iman pada Abraham. Orang Kristen kalau mengaku Kristen maka hidupnya harus diperjuangkan sesuai Kristus. Mengasihi, mengampuni, melayani, ada banyak hal. Meskipun kita sadar kita nggak akan pernah sempurna. Nah, inilah tugas tanggung jawab gereja
yang kepalanya adalah Yesus, memancarkan Yesus, dan tugasnya seperti dua sisi mata uang, sebelah kanan dan sebelah kiri, dua-duanya harus jalan. Menjelaskan kepada dunia dan menjelaskan kepada orang Kristen. Slide berikutnya. Ini ya, bukti bahwa kita milik Yesus adalah kita menuruti perintah Yesus. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Yesus, itu bisa jadi tanda bahwa kita bukan milik Yesus. Slide berikutnya. Ya, maka gereja bertanggung jawab mendorong jemaatnya untuk mengikuti perintah Yesus. Sehingga baik saya yang berkhotbah ataupun orang lain yang mengajar, acuan kita, fokus kita, arah kita menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti Pak Pendeta, tapi menjadi seperti Yesus. Ya, itu arah kita. Slide berikutnya. Nah ini ya. Gereja mempunyai tugas seperti dua sisi mata uang, tanggung jawab kepada orang belum percaya dan tanggung jawab kepada orang percaya, orang Kristen. Apa saja itu yang harus dijelaskan kepada dunia? Bahwa ada pengampunan di dalam Yesus. Sehingga kita pun juga akan mempraktekkan pengampunan kepada saudara seiman kita yang bersalah kepada kita. Gereja kepada dunia maupun kepada orang Kristen harus menjelaskan jati diri Yesus. Siapa Yesus itu? Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau di dalam kelas baptisan saya tekankan itu. Karena itu unsur yang penting bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia Allah dan dia juga manusia. Dan itu harus dipegang teguh. Gereja juga harus menjelaskan pada dunia maupun pada orang Kristen bahwa keselamatan itu di dalam Yesus, di luar Yesus ya enggak selamat. Meskipun ini eksklusif, tapi inilah yang dikatakan Alkitab. Gereja juga harus menjelaskan baik kepada dunia maupun kepada orang yang sudah percaya, ayo hidup sesuai dengan firman Kristus. Bukan supaya masuk surga, tapi itu menunjukkan jati diri kita yang sudah diperbarui di dalam Yesus. Nah, silakan dievaluasi. Apakah gereja kita seperti itu? Bukan secara organisasi saja, tapi kita sebagai gereja. Apakah Bapak Ibu Saudara menjelaskan pengampunan di dalam Yesus, menjelaskan jati diri Yesus, menjelaskan keselamatan di dalam Yesus? Apakah kita sebagai gereja, orang-orang percaya, hidup sesuai dengan firman Yesus? Kalau menurut Bapak Ibu Saudara kita belum seperti itu, mari kita berubah bersama-sama sesuai firman Tuhan. Itulah tugas gereja, memancarkan Yesus di dalam kehidupannya. Apakah gereja kita seperti itu? Apakah kita, bukan gereja gedungnya ya, tapi apakah kita seperti itu? Dan kita sebagai bagian dari gereja ini harusnya memancarkan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu. Tolonglah kami, kumpulan orang percaya, yaitu gereja Tuhan yang ada di dunia ini, sanggup menjelaskan pengampunan di dalam Yesus, sanggup menjelaskan jati diri Yesus, sanggup menjelaskan keselamatan di dalam Yesus, dan terus berjuang untuk hidup suci, hidup sesuai firman Kristus. Tolonglah kami, karena kami sadar godaan begitu banyak dan kami tidak sempurna. Kami sungguh-sungguh memerlukan pertolongan-Mu untuk menjadi gereja sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mengisi kami bersyukur atas firman. Amin. Kita akan memasuki saat perjamuan Tuhan. Minta tolong yang bertugas Bapak Rudi Patmanto dan Bapak Legiman Sastro Prawiro untuk maju dan siapkan segala sesuatu. Matius 5 ayat 6 menyatakan demikian. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan tetapi ada juga peringatan dalam firman Tuhan, yaitu barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Silakan bersaat teduh sejenak,
menyelesaikan masalah dosa Bapak Ibu Saudara masing-masing dengan Tuhan, supaya Tuhan berkenan melayakkan kita ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan berdasarkan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Silahkan bersaat teduh sejenak untuk minta Tuhan melayakkan kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapa, sebenarnya tidak ada sesuatu dari diri kami yang membuat kami berhak meminta kebaikan dari Tuhan. Karena kenyataannya kami sering menyakiti hati Tuhan. Dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, atau dengan perbuatan kami. Tapi kami mau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Kuduskan, layakkanlah kami, karena firman-Mu sudah mengingatkan, jika kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi kami belum menyelesaikan masalah kami dengan Tuhan, kami bersalah di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin menambah kesalahan. Kami ingin Tuhan melayakkan kami, bukan karena kami baik, tapi karena Tuhan bermurah hati. Tuhan berkenan mencurahkan anugerah-Mu, membasuh kami dari segala dosa pelanggaran kami, sehingga layak kami menikmati perjamuan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Tuhan, buka bagian rotinya dulu ya, buka bagian rotinya dulu, hati-hati supaya bagian anggurnya tidak sobek, akan tumpah. Satu. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Rudi Padmanto akan memimpin doa ucapan syukur atas roti yang melambangkan tubuh Yesus. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini ya Tuhan, izinkanlah kami mengucapkan syukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Izinkan kami mengenang dengan tulus pengorbanan-Mu yang tanpa batas, sehingga kami diarahkan menuju ke keselamatan. Berkati kami sehingga kami akan bisa meneladani pengorbanan, sikap berkorban yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan ini. Sekarang silakan buka bagian anggurnya, hati-hati supaya tidak tumpah, tidak perlu buru-buru. Kami akan menunggu Bapak Ibu Saudara siap. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Legiman akan memimpin doa, ucapan syukur atas anggur yang melambangkan darah Yesus. Bapa di surga, Bapa yang maha tinggi, Bapa yang maha kudus, terima kasih atas kesempatan pagi ini kami boleh kembali untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah anggur sebagai lambang darah Yesus yang tercurahkan di atas kayu salib untuk umat dosa-dosa manusia. Ya Tuhan Yesus, begitulah, begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa-dosa kami, baik pelanggaran-pelanggaran kami. Harapanku diampuni, agar kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat dengan tangan kanan kita.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Amin. Mari kita minum. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bahwa Yesus Kristus sudah terpecah-pecah tubuhnya, tercurah darahnya untuk keselamatan kami orang berdosa. Kami bersyukur bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus kami dilayakkan. Kapanpun kami berpulang, kami dianggap layak untuk menikmati kekekalan bersama Bapa di surga. Kami bersyukur. Namun karena Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup di dunia ini, mampukan kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang meneladani Yesus Kristus. Sehingga ketika tiba saatnya nanti kami berpulang, kami boleh mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur atas perjamuan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur pada. Haleluya. Amin. Silahkan Pak Rudi, Pak Letiman. Mari kita merespon perjamuan Tuhan dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dengan lagu Jadikan Aku Pancaran Berkat. Jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Jemaat silakan berdiri. Hai beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Masih orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu,
berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Yang terakhir, berilah sebanyak diberikan Tuhan Yesus teladan mulia, tulus ikhlaslah beri pertolongan dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Inilah seruan doa kami Tuhan di akhir acara kebaktian pagi ini. Kami sudah menikmati berkat-Mu, berkat rohani, berkat perjamuan Tuhan, berkat dipuaskan di dalam Tuhan. Maka tolonglah kami mampu menjadi pancaran berkat dari Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami yang ada di rumah, mungkin itu tetangga sekitar kami, mungkin itu teman sekerja kami, siapapun Tuhan, mampukan kami jadi pancaran berkat dari Tuhan kepada orang-orang sekitar kami. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu. Kami bersyukur bahwa Tuhan berkarya menyembuhkan Pak Sistiono, menyembuhkan Bu Nining, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan kepada jemaat-Mu dan memampukan mereka bekerja, beraktivitas seperti biasanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu satu persatu, sehingga dalam segala sesuatu mereka melihat bahwa rezeki yang dari Tuhanlah yang dapat menghidupi mereka. Mampukan jemaat-Mu dalam keluarganya menikmati kasih yang dari surga, sehingga rukun, harmoni, saling mengampuni antara suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara, sehingga kasih Yesus nyata di dalam keluarga mereka. Mampukan jemaat-Mu untuk setia mengasihi Tuhan dan tekun menjadi berkat bagi sesamanya. Itulah kerinduan kami. Tuntun langkah kami sebagaimana Tuhan menuntun kami sampai ke tempat ini. Antarkan kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat, melanjutkan aktivitas hari ini dan tetap menyadari, tetap ingat bahwa kami bertanggung jawab untuk memancarkan Kristus kepada dunia. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus yang begitu indah dan ajaib di dalam hidup kita, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bersinarlah Yesus. Tuhan
dengan sinar kasih-Mu memancar di dalam kegelapan bersinar. Yesus terang dunia, sinari kami, bebaskanlah dengan kebenaran-Mu. Sinarilah, sinarilah, bersinarlah cahaya kasih-Mu di negeriku. Oh, warganlah Roh-Mu di hati, alirkanlah berkat dan anugerah kasih-Mu, berfirmanlah dan bersinarlah. Tuhan memberkati.